Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Iza Muntakin, saya dari D4 Prodi Teknik Elektronika angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan asynchronous counter, synchronous counter, ring counter, dan Johnson counter. Izin untuk share screen. Baik. Counter. Dalam teknik digital adalah rangkaian logika sekuensial yang berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa atau event berdasarkan sinyal clock. Rangkaian ini biasanya terdiri dari beberapa flip-flop yang menghasilkan output dalam bentuk biner, misalnya dari 000 hingga 111 untuk counter 3 bit. Berdasarkan cara kerjanya. Berdasarkan cara kerjanya, counter dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu asynchronous counter atau yang bisa disebut reverse counter dan synchronous counter itu sendiri. Pada asynchronous counter, pulsa clock hanya diberikan ke flip-flop pertama dan sisanya dipicu oleh output flip-flop sebelumnya, sehingga menimbulkan delay propagasi. Sedangkan pada asynchronous counter, semua flip-flop dikendalikan oleh clock yang sama secara serempak, membuatnya lebih cepat dan stabil. Selain itu, counter juga dapat dibedakan berdasarkan arah perhitungannya, yaitu up counter menghitung naik, down counter menghitung turun, dan up down counter bisa naik atau turun tergantung kontrol dari user. Jenis lain yang lebih spesifik adalah ring counter dan Johnson counter yang merupakan bentuk khusus dari counter berbasis shift register. Counter memiliki banyak fungsi penting dalam sistem digital, seperti pada dalam pengukuran waktu, pengaturan urutan proses, perhitungan event, serta pengendalian dalam sistem otomasi. Baik, jadi counter di sini adalah sebuah rangkaian yang dapat menghitung bit biner yang akan menjadi suatu data. Jadi contohnya ketika kita memasukkan sinyal clock pada asynchronous counter, maka setiap untuk asynchronous counter sendiri clocknya dipicu oleh flip-flop pertama, jadi menimbulkan delay. Jadi nanti ketika satu sudah menyala menghasilkan output, maka baru rangkaian berikutnya dan begitu seterusnya. Nah, counter sendiri untuk menghitung eh, bit data bisa kita ubah menjadi 2 bit, 3 bit, 4 bit, ataupun 8 bit sekaligus. Begitu. Nah, bedanya asinkronus dengan sinkronus adalah sinkronus sendiri itu clocknya menjadi satu. Jadi tidak dipicu oleh rangkaian sebelumnya, tapi langsung menjadi satu. Jadi clocknya dapat diatur secara bersamaan. Gitu. Kemudian ada ring counter dan Johnson counter. Jadi ring counter itu perhitungan yang dimana menghitung eh, dapat berubah-ubah sendiri, tetapi ketika sudah mencapai nilai puncak itu akan reroll lagi atau akan kembali ke baris pertama lagi. Jadi tidak ada kemungkinan untuk data itu sama begitu. Hanya ada satu di dalam setiap bitnya. Nah, untuk Johnson counter itu dia bisa menyimpan lebih banyak gitu. Jadi tidak hanya satu nilai gitu di dalam bit, tapi bisa langsung menyimpan semua nilainya begitu. Hmm. Kemudian asynchronous counter yang juga dikenal sebagai ripple counter di mana sinyal clock tidak diterapkan secara langsung. Akan tetapi sinyal akan merambat dari output. Kelebihan dari rangkaian ini susunannya yang cukup sederhana tetapi menimbulkan delay yang lebih lama daripada rangkaian lainnya. Rangkaian ini bekerja menghitung setiap pulsa clock dan bilangan biner di dalamnya, serta dapat membuat berhenti ataupun mengulangi dari awal. Input clock pertama tetap harus ditentukan. Nah, untuk yang saya gunakan di sini yaitu 2 bit asynchronous down counter yang dimana jika down counter itu menghitung dari nilai puncak menjadi 0. Kalau asynchronous up counter itu dari 0 menjadi sesuai nilai puncak yang diinginkan. Kepada simulasinya, di sini untuk outputnya sendiri karena hanya 2 bit, yaitu hanya ada
00 dan 01 ataupun 10. Nah, ketika semua nah ini pada saat ini adalah bernilai 11 yaitu kedua output bernilai high atau memiliki data. Nah, ketika saya nyalakan akan turun menjadi 0. Nah, ketika sudah 0, maka akan balik ke nilai paling tinggi yaitu ke 11. Nah, jadi dapat dilihat ketika sudah 0 kembali ke 11, kemudian 10, terus 01 dan kemudian 00 lagi. Nah, begitu seterusnya. Untuk asinkronus sendiri saya juga ada yang 4 bit. Untuk 4 bit kurang lebih sama. Jadi eh, untuk yang down dan up, kalau up nanti akan naik berarti dari 0 menjadi 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 lah. Dan begitu seterusnya sampai nilai puncak. Kalau down itu dari nanti nilainya dari 111 menjadi 1 1101 1100 110011 dan begitu seterusnya. Maka rangkaian tersebut akan terus menghitung dari eh, tertinggi sampai terendah jika down dan dari 0 sampai tertinggi jika up. Begitu. Selanjutnya yaitu synchronous counter. Synchronous counter merupakan rangkaian elektronika digital yang dapat menghitung biner dan dapat dibuat mengulanginya dari awal ataupun berhenti. Rangkaian ini dipicu oleh clock pulsa dan menggunakan urutan logika digital. Pada saat counter berulang, pada jumlah biner akan berbeda setiap modulusnya. Modulus sendiri dapat ditentukan tergantung seberapa banyak modulus yang dibutuhkan pada rangkaian, serta clock setiap flip-flop di dalamnya akan mengeluarkan input yang sama dan bersamaan. Nah, dikarenakan semua clocknya ini menjadi satu, tidak bergantung kepada rangkaian sebelumnya, maka lebih cepat untuk mengirimkan data dan lebih sinkron gitu. Untuk simulasinya di sini untuk yang 2 bit. Nah, di 2 bit ini outputnya akan tetap sama, hanya saja kecepatan dalam mengirimkan datanya ini lebih cepat dan lebih akurat begitu. Jika asinkronus tadi ini kan satu-satu mengikuti depannya. Nah, ketika suatu bit data ini masuk begitu cepat, maka akan terjadi tidak sinkron gitu. Chaos kayak data tersebut tidak valid. Nah, makanya di sini kita gunakan yang sinkronus untuk menghasilkan satu sinyal clock yang sama, jadi bersamaan begitu. Akan tetapi eh, nilai pada outputnya juga tetap sama. Jika up, maka akan dimulai dari 00, kemudian 10, 01, dan 11. Kemudian kembali ke 00 lagi gitu. Nah, untuk yang down counter tentu saja kebalikannya. Misalnya itu dari eh, 11 maka akan jadi 01 10 kemudian 00 dan kembali ke 11 lagi gitu. Nah, di sini untuk 4 bitnya berbeda dengan rangkaian asinkronus. Di dalam rangkaian sinkronus itu ketika melebihi 2 bit, 3 bit atau 4 bit itu akan menggunakan gerbang N, yang dimana gerbang ini kita gunakan untuk melanjutkan ke input clock input rangkaian setelahnya begitu. Nah, ketika sinkronus ini menyala, ketika up maka dia akan naik dari 000 kemudian jadi 0001 dan seterusnya sampai menjadi 111 dan ketika sudah puncak maka akan kembali ke 000. Nah, contohnya ketika sudah 11 ini akan 000 kemudian 1 1 1100 0010 1100 dan begitu seterusnya sampai semua nilai menghasilkan 1111 begitu. Untuk yang down counter sendiri sama kita juga menggunakan gerbang N di sini untuk 2 bit lebih dari 2 bit yaitu 3 bit dan 4 bit, maka kita menggunakan gerbang N sebagai penghubung ke rangkaian setelahnya. Nah, untuk down counter sendiri yaitu turun ketika sudah ketika dari 00
itu langsung mencapai nilai puncak kemudian turun menjadi turun sampai ke 000 lagi begitu. Kemudian eh ring counter. Ring counter adalah jenis pencacah berbasis shift register di mana output dari flip-flop terakhir dimasukkan kembali ke input flip-flop pertama, membentuk sebuah cincin. Rangkaian biasanya hanya satu flip-flop yang berada dalam keadaan logika tinggi satu, sementara yang lainnya berada dalam keadaan rendah nol. Pada setiap usaha clock, logika satu akan bergeser satu posisi ke setelahnya, sehingga menghasilkan output yang berulang secara terus-menerus. Karena hanya satu bit yang aktif pada satu ring, ring counter sangat cocok untuk aplikasi pengendali urutan, sequence control, maupun sederhana dan mudah diimplementasikan. Ring counter kurang efisien dalam penggunaan bit karena hanya dapat menghasilkan jumlah keadaan sebanyak jumlah flip-flop yang digunakan. Nah, untuk ring counter sendiri yaitu sama perhitungan akan tetapi pada ring counter ini hanya menghasilkan satu keadaan yang tinggi atau salah satu dari outputnya hanya bisa salah satu yang tinggi. Yang lainnya akan menghasilkan keadaan rendah atau nol. Nah, untuk ring counter sendiri, nah ini contohnya. Nah, jadi semua tetap bergantung kepada sinyal clock yang diberikan. Ketika sinyal clock diberikan, maka hanya ada salah satu outputnya yang menghasilkan nilai tinggi atau nilai satu. Maka ini akan terus bergeser ke kanan sampai ujung dan kemudian kembali lagi ke awal. Ring counter sendiri cocok untuk kayak perhitungan yang dimana membutuhkan urutan begitu. Jadi cocok sekali digunakan oleh ring counter ini. Kemudian Johnson counter atau dikenal sebagai twist ring counter adalah jenis pencacah berbasis shift register di mana output terbalik dari flip-flop terakhir dimasukkan kembali ke input flip-flop pertama. Tidak seperti ring counter biasa yang hanya menghasilkan sebanyak jumlah flip-flop kondisi unik. Johnson menghasilkan dua kali jumlah flip-flop kondisi berbeda, yaitu 8 pola berbeda untuk 4 bit. Pada setiap pulsa clock, isi register bergeser satu posisi dan nilai yang masuk ke flip-flop pertama adalah hasil dari output flip-flop terakhir karena memiliki jumlah keadaan yang lebih banyak dibandingkan ring. Oh, lebih banyak dibandingkan ring counter dengan jumlah flip-flop yang sama. Johnson counter lebih efisien dalam penggunaan bit dan banyak digunakan dalam pengkodean urutan atau sequence coding atau sebagai pembagi frekuensi dalam sistem digital. Nah, Johnson counter ini lebih tepatnya penggabungan dari ring counter dan ring counter lagi. Jadi ada dua dua kali jumlah flip-flop dalam kondisi berbeda. Yang dimana ketika ring counter tadi hanya bisa menghasilkan satu output yang tinggi atau satu output data, maka Johnson counter ini bisa menyalakan semua outputnya begitu. Jadi ini lebih lebih kompleks lah dibandingkan dengan ring counter itu sendiri. Nah, baik. Nih, Johnson counter bisa kita lihat di sini. Eh, dia akan menghitung naik dan menghitung turun dari setiap outputnya begitu. Nah, ketika ini diberikan sinyal clock, maka pertama 1000, 1100, begitu seterusnya sampai 1111, kemudian eh, dari awal itu menjadi 00 lagi. Jadi menghitungnya naik kemudian turun gitu. Baik, salah satu studi kasus pengguna counter dalam teknik digital adalah pada perancangan stopwatch digital. Stopwatch ini berguna untuk menghitung waktu dalam satuan detik hingga 60 detik dan menampilkan pada dua buah display 7 segment. Untuk itu digunakan synchronous up counter yang menerima input dari sinyal clock berfrekuensi 1 Hz sehingga counter bertambah setiap 1 detik. Counter ini disusun dalam format BCD atau binary code decimal untuk menampilkan angka 00 hingga 59 di mana outputnya kemudian dikonversi menjadi decoder BCD ke 7 segmen agar dapat ditampilkan secara visual. Tombol kontrol seperti start, stop, dan reset juga ditambahkan untuk mengatur operasi stopwatch sesuai kebutuhan pengguna.
Dengan cara ini, counter menjadi komponen inti dalam setiap penghitung waktu yang akurat dan mudah dikendalikan, serta dapat diaplikasikan dalam berbagai perangkat digital lainnya seperti timer, jam, atau sistem antrian. Nah, counter sendiri itu lebih cocok ke seperti jam, antri, atau lain sebagainya, dikarenakan setiap clocknya masuk itu akan menggeser satu nilai outputnya. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu stopwatch digital yang dimana menggunakan synchronous up counter yang dimana setiap satu bit yang naik itu nanti akan diterima dalam format desimal, kemudian akan dikodekan dan masuk ke 7 segmen dalam lampu LED tersebut. Makanya ketika kondisi satu itu mana saja yang menyala, ketika kondisinya 001 mana yang menyala, dan begitu seterusnya. Dikarenakan kita menggunakan synchronous up counter yang akan terus menaikkan sinyal dari clock tersebut. Begitu. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.